Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan komponen diagram. Di model Explorer kita bisa pilih analisis model, klik kanan, pilih add diagram, kemudian komponen diagram. Nanti akan terbentuk seperti ini, komponen diagram 1 gitu ya. Nanti bisa kita ganti namanya. Kemudian mengulang sedikit, diagram komponen ini dibuat untuk menunjukkan ketergantungan antara kumpulan komponen di dalam sebuah sistem. Jadi nanti digambarkan komponen apa saja sih yang ada di dalam sistem yang kita buat, kemudian relasinya antar komponen dan juga ketergantungan kalau ada. Untuk diagram komponen ini fokusnya pada komponen sistem yang dibutuhkan dan ada di dalam sistem. Untuk diagram komponen bisa memodelkan yang pertama source code, yang kedua bisa executable-nya exe, bisa juga basis data, kemudian sistem lain yang digabungkan dengan sistem yang kita punya, atau bisa juga framework system yang merupakan kerangka kerja pengembangan aplikasi, misalnya MVC gitu ya. Kemudian untuk simbol-simbolnya di sini ada banyak, tapi yang sering dipakai adalah package sebagai bungkusan dari sistemnya, komponennya. Kemudian komponennya sendiri, kemudian ini interface. Interface-nya bukan graphical user interface, tapi konsep interface di pemrograman berorientasi objek. Jadi sebagai antarmuka komponen supaya tidak mengakses langsung komponen. Kemudian link ya, ini untuk relasi antar komponen. Untuk contohnya, kita misalnya membuat sistem yang menggunakan client server. Nah, kita berarti membuat package-nya dulu. Misalnya package-nya di sini adalah client. Kemudian di sini server gitu ya. Nah, kemudian baru kita gambarkan di dalam klien ini komponennya apa aja sih gitu ya, misalnya exe atau basis data atau browser gitu ya. Nah, di sini misalnya kita cuma ada satu komponen misalnya cuma ada aplikasi begitu ya. Sedangkan di dalam server kita masih misalnya menggunakan MVC. Di sini misalnya ada 3 komponen ya. Di sini misalnya ini view-nya. Ini controller. Ini model. Kemudian kita bisa komponen kita pakai association. Kemudian kita gambarkan
dependensi dari controller dengan view. Sedangkan kalau misalnya dependensi misalnya saling gitu ya, hubungannya saling, maka kita bisa bikin dua arah sekaligus. Untuk di server sebenarnya kita bisa bikin macam-macam ya. Misalnya nggak harus selalu MVC gitu kan ya. Bisa juga di sini user interface, kemudian ada business processingnya, kemudian ada datanya misalnya. Di sini misalnya security. Jadi nggak selalu seperti ini gitu ya. Misalnya kita ganti ya. Misalnya di sini user interface. Misalnya di sini business processing. Misalnya kita menggunakan algoritma apa begitu ya. Kemudian di sini misalnya ada security. Kemudian kita ada basis data. Ya, biasanya seperti ini. Ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.